Kali ini saya akan membandingkan 38 model RTX 3070 baru yang berbeda untuk memberi Anda gambaran yang lebih baik tentang model mana yang lebih bagus dari yang lain. Karena banyak sekali yang merequest video ini, dikarenakan banyak sekali model RTX 3070 yang sudah keluar, tapi belum banyak review-reviewnya untuk berbagai macam model yang aneh-aneh, apalagi untuk merek-merek yang tidak biasa seperti merek Colorful atau Inno 3D misalnya. Kali ini saya juga tidak akan membahas secara detail pada setiap model graphics card-nya, karena video ini akan menjadi 1 jam panjangnya kalau saya melakukan detail pada setiap modelnya. Jadi mari kita langsung mulai. Seperti video RTX 3090 saya akan menunjukkan semua graf perbandingan performance-nya antara semua kartunya terlebih dahulu, dan memberi peringkat untuk semuanya. Untuk menjelaskan bagaimana saya membandingkan kartu yang berbeda, saya selalu mementingkan pembatas daya atau power limit sebagai hal yang penting karena GPU baru saat ini dapat meningkatkan clock speed mereka setinggi mungkin selama tidak kena pembatas power dan juga suhu, yang membuat spesifikasi clock speed hampir tidak berguna, dan faktor penentu yang benar-benar mempengaruhi performa GPU saat ini adalah power limit dan juga performa coolernya. Dan karena sebagian besar coolernya dapat menjaga GPU pada suhu yang cukup rendah, parameter performance yang paling berpengaruh adalah power limit yang juga sengaja disetel rendah dalam spesifikasi standar Nvidia untuk meningkatkan efisiensi. Power limit ini juga dengan mudah diperiksa untuk setiap model kartu dengan hanya memeriksa file BIOS mereka yang tersedia di website dari mereknya atau di dalam database GPU Tech PowerUp yang komplit untuk hampir setiap model GPU. Tentu saja pendinginnya juga sangat penting karena kartu yang memiliki pendingin yang lebih baik akan bekerja lebih dingin, dan karena itu juga meningkatkan performance-nya dari boost clock dan juga dapat bekerja dengan lebih sunyi. Mari kita mulai dengan power limit. Ada banyak data untuk 38 kartu, jadi mari kita bagi menjadi beberapa kelompok. Ini untuk memperjelaskan gambaran kasar tentang performance-nya, karena kartu dengan power limit yang sama akan memiliki performance yang mirip. Bisa difokus pada power limit standar terlebih dahulu untuk operasi default, di mana Anda mendapat melihat banyak kartu dengan power limit 220 Watt yang persis seperti spesifikasi Nvidia pada Founders Edition RTX 3070. Kartu-kartu ini akan bekerja kurang lebih sama dengan kartu Founders Edition dalam hal performance, sehingga Anda dapat melihat review RTX 3070 Founders Edition untuk mengetahui gambaran kasar tentang performance kartu-kartu dengan power limit yang sama. Kemudian ada kelas 240 Watt, dan sama seperti sebelumnya, semua card yang 240 Watt akan memiliki performance yang mirip. Sehingga kartu 240 Watt yang telah direview seperti MSI Gaming X Trio dan Asus TUF Gaming OC akan memiliki referensi yang baik untuk performance kartu di kelas ini. Yang beda sendiri adalah Palit GameRock 250 Watt yang belum pernah direview dan tidak ada kartu lain yang memiliki power limit 250 Watt. Tapi Anda dapat menebak performance-nya sedikit lebih tinggi daripada MSI Gaming X Trio dan Asus TUF Gaming OC karena power limitnya yang sedikit lebih tinggi. Kemudian pada kelas atas, kita dapat melihat GPU yang kemungkinan besar memiliki harga premium lebih tinggi karena komponen kualitasnya yang lebih tinggi. Karena bisa dilihat power limit mereka adalah 270 Watt atau 280 Watt yang paling tinggi. Kartu ini akan memiliki performance default tertinggi karena power limit ini cukup tinggi untuk mempertahankan boost clock maksimum tanpa ada throttling. Jadi misalnya EVGA FTW3 yang sudah direview bisa dijadikan referensi kartu-kartu ini di kelas performance yang sama. Jika Anda tidak berencana untuk melakukan overclock, itulah yang terpenting untuk power limit pada settingan default. Sekarang jika Anda ingin melakukan overclock, maka power limit maksimal yang akan menjadi sangat penting. Semakin tinggi power limitnya, semakin tinggi clock speed yang bisa dicapai oleh GPU-nya. Tidak ada pengecualian untuk ini karena power limit adalah batasan terbesar pada GPU-GPU yang baru seperti ini. Tentu saja Anda bisa mendapatkan sampel yang bisa mengoverclock dengan tinggi dengan hanya sedikit daya. Tapi pada kualitas silikon yang tertentu, semakin tinggi power limitnya, semakin tinggi clock speed yang bisa dicapai. Di sini Anda dapat melihat kartu terburuk adalah seri MSI Ventus yang tidak memungkinkan peningkatan power limit sama sekali. Jadi jika Anda berencana untuk melakukan overclocking, saya akan menyarankan untuk menghindari model-model dari MSI Ventus. Dan bahkan jika Anda tidak melakukan overclock, maka itu memberi kesan bahwa MSI menggunakan komponen yang murahan dan tidak yakin memberi power limit yang lebih tinggi pada kartu mereka. Jadi agak meragukan kualitasnya. Kemudian Anda juga dapat melihat GPU dengan peningkatan power limit pada 240 Watt yang sama dengan Founders Edition. Kartu-kartu yang di sini dapat memiliki keuntungan performance dari tambahan 20 Watt. Tetapi kartu-kartu ini tidak dibuat untuk para overclocker karena memang 240 Watt tidak terlalu besar dan masih akan ada throttling pada clock speednya saat di dalam game.
Ini adalah situasi yang mirip dengan kartu yang hanya bisa mencapai 250 watt. Yang mengejutkan adalah melihat MSI Gaming X Trio dalam kategori ini, karena memiliki 28 pin yang seharusnya dengan mudah menangani lebih dari 300 watt. Tetapi seperti yang akan Anda lihat nanti, mereka menghemat komponen PCB dan sepertinya takut membiarkan power limit yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kartu ini tidak cocok untuk overclocker dan tidak peduli seberapa besar coolernya, saya tidak merekomen ini untuk yang serius dengan overclocking. Lalu ada kartu di kelas 260 watt. Ini adalah titik di mana peningkatan power limit mulai mendekati apa yang diperlukan untuk GPU RTX 3070 bisa mencapai boost clock maksimal tanpa throttling sama sekali. Kartu ini akan mulai memiliki overclocking yang lebih tinggi daripada kartu Founders Edition yang bisa dirasakan performance-nya pada game. Kemudian di sini bisa dilihat ada kartu dengan power limit 270 watt dan juga 280 watt yang kita bisa lihat dalam review EVGA FTW3 adalah power limit yang cukup bagi GPU untuk mempertahankan boost clock maksimal tanpa batas pada sebagian besar game yang dicoba. Sangat menarik untuk dicatat adalah Gigabyte Gaming OC di sini memiliki peningkatan power limit 0%, dan sebagai gantinya Gigabyte hanya menetapkan power limit default pada 270 watt untuk mencapai settingan standar yang lebih tinggi. Kemudian ada kartu 290 watt seperti Colorful Advanced OC ini yang seharusnya memiliki performance yang lebih baik lagi, tepat sebelum kartu power limit 300 watt ke atas. Kartu lebih dari 300 watt ini akan menjadi kartu dengan overclocking paling tinggi yang harus diperhatikan oleh para overclocker yang serius. Yang pasti, kartu-kartu di sini seperti Gigabyte Aorus Master, EVGA FTW3, MSI Supreme X, Palit Jetstream OC, Palit GameRock OC, dan kartu Asus Strix adalah pilihan terbaik jika Anda berencana untuk mengoverclock GPU RTX 3070 ke batasnya, dan bahkan lebih jika Anda melakukan beberapa voltage mode untuk meningkatkan tegangan atau hal lain seperti shunt mode juga untuk menghilangkan power limitnya. Satu hal yang saya sadari lagi adalah di mana kebanyakan card dengan model OC dan non-OC, card model OC biasanya memiliki power limit yang lebih tinggi daripada yang non-OC. Ini mungkin karena mereka butuh membedakan performance OC dan non-OC, karena seperti saya bilang, performance-nya lebih terefek dari power limit daripada spesifikasi boost clock-nya saja. Sekarang hal yang terkait dengan power limit adalah kemampuan VRM, yang tidak akan secara langsung mempengaruhi performance-nya, tetapi memberi Anda gambaran tentang berapa tinggi kualitas PCB kartu itu, karena VRM yang lebih kuat akan lebih mahal untuk diproduksi. Hal ini juga penting untuk overclocker serius yang ingin menghilangkan power limit dengan menggunakan shunt mode dan juga volt mode untuk menaikkan voltasenya. Di sini kita dapat langsung melihat mengapa kartu MSI seperti yang Gaming X Trio tidak memiliki power limit yang tinggi. MSI Gaming X Trio ini, yang dipasarkan sebagai kartu kelas atas yang premium, memiliki kemampuan VRM yang terendah dari semua RTX 3070. Ini dikarenakan mereka menggunakan power stage 45 ampere yang lebih murah dengan VRM 9 phase seperti spec reference. Jadi total kemampuan arus VRM-nya sendiri lebih rendah daripada reference atau Founders Edition dari Nvidia. Saya tidak suka dengan ini karena apa yang dikatakan MSI adalah Anda dapat membayar ekstra untuk kartu mereka hanya untuk memiliki VRM yang lebih rendah, yang sangat tidak masuk akal sekali. Sekarang kartu MSI Ventus belum memiliki foto PCB, tetapi saya hanya dapat berasumsi bahwa mereka juga tidak bisa lebih baik daripada MSI Gaming X Trio, karena mereka model yang kelas lebih bawah. Tapi saya juga tidak tahu apakah mereka membuatnya lebih buruk daripada Gaming X Trio yang sudah lumayan jelek VRM-nya. Jadi saya menempatkan seri Ventus sebagai sama seperti Gaming X Trio, walaupun menurut saya seharusnya mereka juga masih lebih parah daripada Gaming X Trio. Saya sendiri akan menghindari kartu MSI karena tidak masuk ke akal untuk membayar ekstra pada Gaming X Trio dan memiliki VRM terburuk daripada semua kartu lainnya. Selanjutnya juga ada kartu dengan VRM kelas 450 ampere yang didasarkan pada reference design Nvidia dengan power stage Alpha dan Omega 50 ampere dengan 9 phase. Kartu di sini sama dengan kartu Founders Edition Nvidia, jadi tidak hebat tapi juga tidak buruk dan tidak bermasalah. Kemudian kartu kelas 500 ampere juga didasarkan pada PCB reference design, tetapi dengan satu phase tambahan. Kartu-kartu ini adalah sedikit lebih baik daripada spesifikasi reference, tapi tidak luar biasa juga. Terakhir adalah kartu kelas 600 ampere. Meskipun untuk MSI Supreme X saya hanya berspekulasi karena saya tidak dapat menemukan foto PCB, tapi tidak mungkin lebih parah daripada Gaming X Trio. Kartu pada kelas ini akan cocok untuk shunt mode dan volt mode untuk overclocking ekstrim, karena merupakan desain tanpa kompromi. Meskipun yang paling hebat adalah Asus Strix dengan kemampuan VRM 720 ampere yang sangat overkill sekali untuk sebuah RTX 3070.
Ini juga alasan kenapa Asus Strix memiliki power limit maksimum yang lebih tinggi daripada semua kartu pada 350 watt. Jadi untuk overclocker yang serius, saya akan menyarankan Anda membeli Asus Strix selain kartu lainnya. Walaupun mungkin di Indonesia harganya sedikit tidak masuk ke akal, dan mungkin lebih baik untuk membeli RTX 3080 yang lebih murah saja. Untuk hasil suhunya, saya hanya dapat mengumpulkan data dari model yang sudah direview oleh reviewer terpercaya. Ini adalah hasil dari Guru 3D, Tech PowerUp, dan juga Hexus.net yang saya hormati dan juga percayai. Apa yang saya lakukan adalah memilih satu hasil review Guru 3D dalam kasus ini dan mengkoreksi hasil Tech PowerUp dan Hexus.net menggunakan hasil Nvidia Founders Edition yang mereka review dan merupakan kartu paling konsisten. Karena power limitnya yang paling rendah yang akan terkena dalam semua beban kerja yang berbeda yang akan mereka gunakan dan juga akan menghasilkan panas yang konsisten antara semua sampel berbeda yang direview. Ditambah juga dengan cooler dengan base plate tembaga yang memberikan kontak yang lebih konsisten antara sampel yang berbeda. Walaupun mereka semua mereview MSI Gaming X Trio, saya tidak menggunakan hasilnya sebagai referensi karena hasilnya sedikit tidak konsisten dan agak di mana-mana saja untuk hasil temperaturnya. Karena desain heatsink mereka menggunakan heat pipe direct touch yang menyebabkan performance yang tidak konsisten antara sampel yang berbeda atau palit jet stream yang memiliki power limit tinggi sehingga menghasilkan panas yang berbeda antar sampel. Jadi pada akhirnya saya menghitung bahwa review Tech PowerUp sekitar 1 Celsius lebih tinggi dan 6 dBA lebih rendah daripada review Guru 3D, dan Hexus sekitar 1 dBA lebih berisik. Saya pikir ini cukup akurat bagi siapapun yang ingin membeli kartu agar dapat digunakan untuk memperbandingkan hasilnya. Jadi dengan koreksi itu saya memilih hasil dengan performance terbaik, dan di sini kita dapat melihat bahwa Gaming X Trio dan TUF Gaming OC memiliki performance mirip dan mereka juga memiliki power limit yang sama. Kemudian EVGA tampaknya sedikit tertinggal dalam performance, tetapi perlu diingat bahwa model ini adalah 270 watt yang lebih tinggi daripada kartu MSI dan Asus, jadi sebenarnya performance coolernya lebih tinggi dari yang kedua sebelumnya. Kemudian Gigabyte Gaming OC tertinggal setelah menunjukkan performance yang lebih panas dan lebih berisik daripada power limit 270 watt yang sama dengan EVGA, dan juga sama dengan pendingin palit Jetstream yang bahkan lebih buruk karena desainnya hanya menggunakan 2 kipas. Di bagian terakhir adalah Zotac Twin Edge OC 220 watt yang hanya berhasil lebih dingin dari Founders Edition dengan menaikkan RPM kipasnya. Jadi pada kenyataannya performance pendingin mereka sebenarnya kurang lebih sama dengan Founders Edition. Untuk performa pendinginnya jelas tidak ada spesifikasi atau nilai yang ditetapkan. Jadi untuk yang belum direview, saya mengklasifikasikannya dengan 6 kategori dengan kelas C memiliki performance seperti Founders Edition, kelas C Plus sedikit lebih baik dengan desain 2 kipas yang lebih tebal, kelas B untuk desain 3 kipas 2 slot tingkat rendah dan juga desain 2 kipas yang lebih tebal, dan juga kelas B Plus untuk desain 3 kipas yang hampir 3 slot tebalnya yang sedikit lebih lebar juga, dan juga desain 2 kipas yang sangat lebar dan juga sangat tebal seperti palit Jetstream. Lalu ada kelas A untuk desain 3 kipas yang 3 slot dan juga lebar seperti TUF Gaming dan MSI Gaming X, dan A+ untuk desain 3 kipas yang paling besar seperti Asus Strix dan palit GameRock. Saya menyimpulkan peringkat ini berdasarkan suhu yang diketahui untuk kartu yang direview dan mengetahui bagaimana pendingin yang sama bekerja pada model 3080 atau 3090 yang sudah direview untuk beberapa kartu seperti palit GameRock dan MSI Supreme X. Untuk kartu yang belum direview, beberapa memiliki desain yang sama seperti palit Gaming Pro dengan PNY Epic X, Gainward Phoenix yang berbagi pendingin yang sama dengan tampilan yang sedikit berbeda. Kemudian kartu tanpa info, saya hanya menyimpulkan performance-nya berdasarkan ukuran dan desainnya. Tapi jangan mengambil peringkat saya sebagai hal pasti karena ini hanyalah pengamatan saya. Tapi seharusnya masih dapat memberikan gambaran kasar tentang performance mereka. Jadi untuk pendingin yang memiliki performance tertinggi, saya akan mulai dari kelas A+, di mana Asus Strix seri EVGA FTW3, MSI Supreme X, dan kedua kartu palit GameRock ada di sini. Kartu-kartu ini memiliki pendingin 3 kipas 3 slot yang sama dari versi RTX 3080 dan 3090 mereka. Tentunya ini tidak akan memiliki masalah mendinginkan bahkan RTX 3070 yang di overclock paling tinggi. Selanjutnya sekarang ada juga pendingin kelas A dengan kartu-kartu seperti Gigabyte Aeros Master,
Asus TUF Gaming, MSI Gaming X Trio, di mana di sini pendinginnya menggunakan 3 kipas yang juga sangat lebar, tapi masih di bawah 3 slot. Pendingin ini pada dasarnya sebagus yang bisa Anda dapat tanpa berlebihan dan menjadi terlalu mahal harganya. Tapi masih tidak ada masalah mendinginkan GPU RTX 3070 yang di overclock. Kemudian untuk pendingin kelas B+, di sini kartunya memiliki pendingin 3 kipas yang masih setebal di bawah 3 slot, seperti Colorful Advanced OC, Ultra OC-V, Gigabyte Gaming OC, Gigabyte Vision OC, Galax Gamer OC, Galax atau KF-A2 SG, Gainward Chasing the Wind, Inno3D iChill X3 atau X4, Maxon iCraft OC, Zotac X Gaming OC, dan juga seri Palit Gaming Pro, Gainward Phoenix, dan PNY Revel Epic X yang masih berbagai desain pendingin dan PCB yang sama dengan satu sama lain, hanya dengan desain sedikit berbeda. Lalu ada juga satu-satunya kartu 2 kipas seri Palit Jetstream dengan pendingin 2 kipas yang ekstra tebal dan lebar, yang performanya mirip dengan pendingin 3 kipas yang tidak terlalu lebar. Ini akan memiliki suhu yang lebih dingin daripada kartu Founders Edition, tapi tingkat kebisingannya mungkin akan serupa atau sedikit lebih tinggi dengan watt yang lebih tinggi. Tepat di bawah sini adalah kelas B. Di sini termasuk desain pendingin 3 kipas 2 slot seperti seri EVGA XC3, seri Gigabyte Eagle, dan seri MSI Ventus 3X, sehingga ini akan ideal untuk casing kecil yang tidak mendapat menggunakan kartu 3 slot. Di sini kita juga bisa melihat Asus KO-OC, Asus Dual, dan PNY Uprising dengan dual fan cooler yang sangat tebal dengan 3 slot. Pendingin kelas B mungkin hanya sedikit lebih dingin dan lebih sunyi daripada Founders Edition, dan tidak ada kartu yang watt tinggi pada kelas ini. Terakhir, pendingin kelas C yang seharusnya performanya sama dengan kartu Founders Edition yang biasa-biasa saja. Mereka akan ada pada kartu seperti seri Zotac Twin Edge dan seri MSI Ventus 2X yang memiliki harga terendah. Jadi sekarang saatnya untuk menentukan peringkat, karena ada terlalu banyak kartu dan banyak yang mirip. Kali ini saya akan memasukkannya ke dalam tingkatan untuk mempermudah dan memberikan opsi jika Anda tidak dapat menemukan model yang tersedia, tetapi menginginkan sesuatu yang serupa dalam performance-nya. Ingatlah, saya mengevaluasi ini berdasarkan semua metrik, jadi jika mereka buruk dalam satu hal, mereka akan turun satu tingkat, dan jika mereka unggul dalam satu hal, itu juga akan membantu menaikkannya satu peringkat. Jadi dimulai dengan tempat pertama, saya akan menempatkan Asus Strix di atas karena desainnya yang tidak ada kompromi, dengan cooler dan juga PCB paling kuat dan juga power limit tinggi. Model ini memiliki pendingin terbesar yang sama dengan versi RTX 3080 dan juga RTX 3090, dan power limit yang tertinggi baik default maupun maksimal karena kemampuan VRM terkuat saat ini. Kemudian saya akan menempatkan Palit GameRock OC, EVGA FTW3, MSI Supreme X, dan Gigabyte Aorus Master. Di kelas kartu tertinggi juga, Anda tidak bisa salah dengan memilih dari peringkat ini jika Anda mencari performance maksimum dan overclocking hebat dari power limit tinggi. Kemudian untuk performance tinggi dan sebagus yang bisa didapat tanpa harga yang berlebihan, saya akan memilih Asus TUF Gaming OC, Palit GameRock, Gigabyte Gaming OC, Gigabyte Vision OC, dan Palit Jetstream OC. Untuk performa yang masih tinggi tapi belum cukup untuk menjadi terbaik, saya akan merekomendasikan MSI Gaming X Trio jika Anda benar-benar tidak peduli dengan overclocking. Saya pribadi tidak akan merekomendasikan kartu MSI hanya karena Anda membayar lebih untuk VRM yang terburuk. Yang lainnya ada juga Colorful Advanced OC, Maxon iCraft OC, Palit Jetstream, Palit Gaming Pro OC, dan Asus KO-OC. Lalu selanjutnya adalah opsi yang lebih murah tapi masih memiliki performance tinggi yang seharusnya lebih murah dari tingkat sebelumnya, tetapi sama sekali tidak akan ada masalah dengan performance-nya yang sama baiknya, dan masih lebih baik daripada versi Founders Edition. Di sini ada Colorful Ultra OC-V, Galax Gamer OC, Inno3D iChill X3, EVGA XC3, Gigabyte Eagle OC, Palit Gaming Pro, Gainward Phoenix, PNY Revel Epic X, dan juga Asus Dual OC. Lalu ada kartu yang akan saya kelaskan di tier sama dengan Founders Edition, yaitu Galax dan KF-A2 SG, Gainward Chasing the Wind, Colorful Battle X, Zotac X Gaming OC, Gigabyte Eagle, Asus Dual, PNY Uprising, Nvidia Founders Edition, Zotac Twin Edge OC, dan juga Zotac Twin Edge yang biasa. Karena ini semua kartunya masih memiliki performance sebaik Founders Edition, dan Galax dan KF-A2, Gainward, Colorful, Zotac, dan Gigabyte meskipun memiliki pendingin yang besar, saya tempatkan di sini karena mereka memiliki power limit yang sama dengan Founders Edition yang akan membatasi performance-nya. Terakhir ada seri MSI Ventus, yang secara pribadi saya tidak akan rekomendasikan dari melihat bagaimana MSI tidak mengizinkan menaikkan power limit sama sekali, yang mengatakan kepada saya bahkan mereka tidak yakin dengan pendinginnya dan juga kemampuan VRM mereka. Ini adalah sebuah kartu yang Anda beli ketika Anda tidak dapat menemukan yang lain dalam stok,
dan benar-benar membutuhkan GPU. Kalau tidak, saya merekomendasikan untuk menghindarinya saja, karena semua opsi yang lain akan lebih baik daripada seri MSI Ventus. Itu saja panduan pembelian RTX 3070 saya tentang model mana yang harus Anda beli dan model mana yang harus Anda hindari. Satu-satunya kartu yang saya rekomendasikan untuk hindari saja adalah seri MSI Ventus yang mengecewakan dalam segala hal. Untuk model yang lain, seharusnya Anda tidak memiliki masalah apapun. Untuk model yang saya rekomendasikan adalah Asus TUF Gaming OC, karena memiliki cooler 3 fan yang sangat baik dan juga PCB design yang bagus, ditambah dengan power limit yang cukup tinggi, jadi seharusnya ini adalah card yang sangat baik, tapi harganya belum terlalu mahal juga seperti Asus Strix yang di Indonesia harganya lumayan tidak kira-kira. Jadi saya rekomendasikan Asus TUF Gaming OC. Itu saja untuk video kali ini, saya harap Anda menemukannya berguna, dan jika Anda menyukainya, tolong klik like karena itu akan sangat membantu saya, dan juga mungkin klik subscribe untuk channel saya untuk melihat lebih banyak panduan membeli seperti ini, atau ulasan dan video hardware PC lainnya. Terima kasih telah menonton.